keberadaan Workaholic Corp tetapi mereka tidak ditemukan. Gedung yang mereka datangi seolah tidak pernah ada orang yang menghuninya. Gedung berlantaikan 4 itu terlihat kumuh seperti tempat penyiksaan zaman penjajahan daripada tempat usaha. Andrew menghubungi Sandy yang duduk di sofa ruangan Diana dengan tablet di tangannya sedang mengecek email dan laporan tentang pekerjaannya di Indonesia dan juga berbagai negara lainnya. Bos, kami tidak menemukan adanya perusahaan yang aktif di sini. Ini hanya sebuah gedung usang yang lama tidak terpakai, lapor Andrew. Apa yang dikatakan oleh supir truk itu? Apa dia sudah menyerah tentang hidupnya dan juga hidup keluarganya? Tanya Sandy dingin. Apa sebaiknya kita ke penjara lagi dan bertanya padanya, bos? Tanya Andrew. Jangan, biarkan ia tenang sesaat sebelum badai yang menghantamnya. Sekarang kamu kembali ke Indonesia, ada hal yang harus kamu urus. Setelah selesai kembalilah ke sini, aku butuh bantuanmu, titah Sandy. Baik bos, ucap Andrew. Saka saat ini berada di meja kerjanya dengan pikiran yang dipenuhi dengan si kembar. Bagaimana dengan keadaan mereka? Apa mereka baik-baik saja pasca penculikan dan pelelangan Dea yang dilakukan Kirei? Saka menghubungi asistennya untuk mencari tahu seseorang bernama Dea atau Daisy di rumah sakit internasional milik Dea. Daisy pernah bercerita bahwa ia pernah mencari Dea dulu ketika diculik di rumah sakit itu. Mungkin saja ada petunjuk yang mengarah pada mereka. Saka ingin sekali bisa berteman atau sekedar bisa bicara dengan mereka. 3 jam berlalu dan Saka menerima kabar bahwa Dea dan Daisy dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan dan sekarang koma dan belum melewati masa kritisnya. Tuan, saya mendapati bahwa Nona Daisy dan Dea saat ini dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan saat akan pergi ke bandara dan akan berlibur sekeluarga. Namun naas kecelakaan terjadi tepat sebelum sampai di bandara. Supir yang mengendarai mobil meninggal di tempat. Ayah dan ibu mereka mengalami luka berat, sedangkan si kembar saat ini koma dan masih belum melewati masa kritis, lapor Yamamura asisten Saka. Saka yang saat ini sedang menggenggam gelas di tangannya dan menjatuhkan gelas dan berserakan di lantai. Ia kaget dengan berita yang disampaikan asistennya. Sudah berapa lama sejak kejadian itu? Tanya Saka pada asistennya. Sudah hampir 2 minggu tuan, jawab Yamamura. Baik, terima kasih atas informasinya, jawab Saka dan mematikan panggilan dari asistennya. Saka meraih kunci mobil Lamborghini-nya dan berjalan ke arah parkiran basement dan akan mengendarainya sendiri ke rumah sakit. Saka ingin memastikan sendiri dengan apa yang dikatakan Yamamura itu adalah kesalahan. Ia tak ingin mempercayai Yamamura untuk kali ini saja. Sesampainya Saka di rumah sakit, ia ditunjukkan jalan menuju ruangan Ichu tempat Dea dan Daisy dirawat. Setibanya di depan ruangan Ichu, Saka tiba-tiba meneteskan air matanya tanpa sengaja. Ia melihat dari balik pintu yang setengahnya kaca, yang sengaja dipasang agar orang di luar dapat melihat ke dalam tanpa harus masuk dengan baju steril dan harus mendisinfektan dirinya ketika masuk. Bagaimana ini bisa terjadi dalam beberapa hari sejak penculikan itu? Kesalahan apa yang kalian perbuat sampai kalian harus merasakan hal seperti ini? Gumam Saka pada dirinya sendiri di depan ruangan tersebut. Sesaat kemudian, Sandy dan Diana tiba di depan ruangan Ichu dan melihat Saka di sana sedang terisak. Sandy dan Diana saling menoleh dan memberikan tatapan penasaran. Siapa lelaki yang menangis di depan ruangan Ichu yang dikhususnya untuk Dea dan Daisy? Tak ada pasien lain di ruangan itu mengingat pemilik rumah sakit adalah Sandy. Sandy bisa menyulap ruangan kosong menjadi ruangan steril untuk kedua putrinya agar orang tidak bisa sembarangan masuk. Maaf anak muda, kamu siapa? Sedang apa kamu di sini dan menangis di depan ruangan putriku? Tanya Diana lembut. Seketika Saka berbalik badan dan mendapati kedua orang tua Dea dan Daisy tepat di hadapannya. Saka gugup saat akan menjawab pertanyaan ibu si kembar, karena ia pun bingung kenapa ia bisa menangis untuk orang yang bertemu dengannya hanya sekali. Saya teman mereka bu, saya Saka, Kagura Hanasaka, ucap Saka sambil menjulurkan tangannya di hadapan Diana yang duduk di kursi roda yang didorong oleh perawat. Teman? Oh teman Dea di Jepang? Tanya Diana sambil meraih tangan Saka dan menepuk punggung tangan milik Saka. Iya bu, jawab Saka gugup. Sebentar, sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Tapi di mana ya?
Tanya Sandi sambil mengetuk perlahan pada dagunya sambil mengingatnya. Saya teman Deya, Pak. Teman jauh saya yang menculik Deya hari itu. Terang Saka sambil menunduk menunjukkan ia amat bersalah. Ia akan jujur meski orang tua Deya dan Daisy mungkin akan murka mendengar penjelasan dari Saka saat ini. Apa? Tanya Diana kaget. Berani sekali kamu menampakkan batang hidungmu dan menangis di depan ruangan putriku yang sudah kamu celakai. Maki Sandi tersulut emosi atas penjelasan Saka. Sayang, tenanglah. Hargai dia yang berani datang dan menjelaskan dirinya pada kita. Tidak mudah untuk seseorang datang dengan penjelasan buruk tentang dirinya, apalagi di hadapan orang tuanya. Pekik Diana menarik jemari Sandi yang berdiri di sampingnya dengan tongkat di ketiaknya. Tapi sayang, gara-gara dia Deya diculik oleh tunangannya dan akan dijual ke pelelangan, jika aku telat sedikit saja, aku tidak akan pernah bertemu putri kita selamanya. Pekik Sandi mencoba menjelaskan pada istrinya bagaimana seorang Saka yang bisa mencelakai putri mereka. Tidak Tuan, saya bukan tunangannya, saya hanya diakui olehnya sebagai tunangan yang sebenarnya kami tidak memiliki hubungan apa-apa. Ibuku dan ibunya bersahabat dan akan menjodohkan kami. Tapi aku menolak karena memang tak ada dasar cinta di antara kami, hanya saja Kirei terlalu obsesi terhadapku. Tapi aku sudah memberikan ia pelajaran dan aku rasa ia tidak akan kembali lagi ke sini, jelas Saka pada Sandi. Omong kosong. Sekarang jauhi putriku, jangan pernah datang lagi. Aku akan meminta satpam di sini untuk melarang kamu masuk ke rumah sakit ini. Bahkan jika kamu atau keluargamu sedang terluka sekalipun, Pekik Sandi emosi. Tapi Tuan, aku merasa ada kejanggalan di sini. Aku akan mencari dalang sebenarnya di balik kecelakaan ini. Izinkan saya untuk memperbaiki nama saya di mata Anda. Pinta Saka percaya diri Diana hanya bisa diam saat suaminya mulai emosi dan memarahi hingga meminta satpam untuk tidak menerima ia. Di rumah sakit. Heo, bagaimana kamu akan membuktikannya? Tanya Sandi. Aku akan mencari segala cara Tuan. Aku akan kembali saat aku sudah mendapatkan hasilnya. Dan satu lagi Tuan, ibuku dirawat di rumah sakit ini. Bagaimana aku akan masuk dan membesuk ibuku saat aku dilarang hadir di rumah sakit ini? Ucap Saka. Baiklah. Kali ini aku percayakan kasus ini padamu, dan kunjungi ibumu di sini sepuasmu. Jika dalam waktu 1 bulan kamu gagal mendapatkannya, maka kamu akan tahu akibat menipuku, Pekik Sandi. Baik. Tuan, terima kasih, ucap Saka sambil pamit dan berlalu pergi dari hadapan kedua orang tua Deya dan Daisy. Seperginya Saka dari rumah sakit, ia kembali ke kantornya dan mendapati undangan ulang tahun Ece saingannya dalam dunia bisnisnya. Saka tidak mungkin tidak hadir di acara itu mengingat itu adalah acara bergengsi yang dibalut acara ulang tahun. Padahal acara itu adalah acara pamer-pameran pemilik usaha dengan setelan mahal yang mereka kenakan pada saat acara berlangsung. Acara tersebut diadakan di kapal pesiar milik Ece. Pemuda dengan penuh keglamoran di pundaknya, ia adalah seorang direktur utama di Hotel Magical, pesaing hotel milik Saka. Ece seorang campuran Jepang dan Britania Raya, seolah ia seperti pangeran, matanya yang abu-abu bercampur coklat yang membuat ia tampak lebih tampan dari Saka. Saka menghubungi asistennya untuk mengkonfirmasi kehadiran Saka di acara ulang tahun Ece. Saka juga meminta Yamamura untuk mempersiapkan setelan bagus dan mahal untuk dikenakan saat acara berlangsung. Dan Yamamura harus ikut serta di acara itu untuk mendampingi Saka di acara tersebut. Tiba malam hari, semua undangan sudah hadir di kapal pesiar milik Ece dan acara akan berlangsung. Sepatah dua kata sebagai kata sambutan Ece selaku yang mempunyai acara malam itu. Tak lupa ia menggandeng kekasihnya Intan yang berdarah Indonesia di sampingnya. Ece dan Intan meniup lilin kue ulang tahun setinggi 1,5 meter di hadapan mereka. Semua yang hadir bertepuk tangan heboh sampai saat musik untuk berdansa dinyalakan. Saka tidak mengetahui bahwa Kirei juga turut ikut di acara ulang tahun Ece. Ece mengenal baik Kirei, mengingat Kirei juga pengusaha kelas atas di mana Ece sering menghabiskan waktu di klub malam dan tempat perjudian milik Kirei. Saka yang terkejut saat dihampiri Kirei ketika pasangan dansa yang tertukar setelah 5 menit sekali. Ia berdansa dengan Kirei.
Sialnya pesta dansa tersebut tidak bertema topeng yang akan menutup mata pedansa dan tidak mengekspos wajah si pedansa. Namun itu juga salah satu trik Kirei agar Saka terjeput saat melihat Kirei tepat di hadapannya tanpa cacat. "Hai, sapa Kirei, apa? Bagaimana kamu berakhir di sini saat kamu sudah terjual?" Tanya Saka tidak berdansa lagi mengikuti alunan musik. "Hahaha, kamu terlalu payah menilaiku Saka. Aku bukan gadis lemah yang menerima tamparan darimu." Ejek Kirei di dekat daun telinga Saka setengah berbisik karena musik yang terlalu keras yang membuat orang susah untuk berbicara. Saka begitu emosi dan meneguk segelas wain di nampan seorang pelayan yang mengantarkan minum ke setiap tamu di kapal pesiar. Pelayan tersebut sudah dibayar oleh Kirei dengan membubuhi obat perangsang dalam jumlah banyak di minuman Saka, asisten Saka. Yamamura juga tak kalah mabuk setelah beberapa wanita mengajaknya minum. Yamamura tidak bisa menolak tawaran wanita-wanita di sana mengingat bahwa yang hadir di sana adalah orang-orang yang high class. Saat Saka telah meminum wain segelas dan pasangan dansa sudah berubah saat waktu 5 menit habis, ia mencari Kirei namun nihil. Kirei tak terlihat di pandangan matanya yang sudah kabur akibat obat perangsang yang ia minum. Ia merasakan gairah memuncah dari balik celananya yang membuat celananya sempit dalam seketika. Ia hendak kembali ke kamar miliknya di kapal pesiar, namun saat ia berjalan ke arah kamarnya ada seorang perempuan menyentuhkan dengan lembut dan mengantarnya ke kamar. Akibat sentuhan dari perempuan tersebut ia semakin tersiksa seakan sengatan listrik mengalir di sekujur tubuhnya di dalam kamar. Kirei sudah berada di atas kasur milik Saka dengan pakaian lingerie merah marun, belahan dada Kirei terpampang menegak di balutan lingerie seksi miliknya. Saka yang sudah sangat panas di sekujur tubuhnya tak menyadari siapa yang berada di kamarnya dengan pakaian minim itu. Kirei tidak bersuara dan mulai mendekati Saka perlahan. Kirei mulai membelai wajah Saka dengan lembut, yang membuat Saka semakin gila dan panas. Bahkan obat penurun panas tak lagi berfungsi jika ia meminumnya sekarang. Kirei masih tidak bersuara. Kirei mulai melumat bibir kenyal milik Saka. Saka tidak memberikan perlawanan saat Kirei mulai menyentuhnya. Saat Kirei mendapatkan sinyal tidak ada penolakan dari Saka, tangan Kirei semakin gencar mengerayangi tengkuk kepala Saka dan menciumnya lebih panas. Tangan Kirei mulai membuka jas Saka. Saka masih memimpin ciumannya dengan Kirei. Kirei perlahan mulai membuka kancing kemeja milik Saka perlahan dan memperlihatkan otot-otot perut yang kencang yang membuat Kirei semakin bergairah. Tanpa Saka tahu, Kirei sudah menyiapkan rekaman untuk perbuatan mereka saat ini. Ia akan mengancam Saka dengan bukti rekaman tersebut suatu saat jika ia terpaksa mengeluarkan kartu es milik Saka. Pintu kamar milik Saka tidak tertutup rapat. Saat Saka mendorong Kirei ke tempat tidur dan akan membuka celananya yang terasa sempit, tiba-tiba Yamamura masuk dengan tubuhnya hoyong akibat mabuk, namun ia masih bisa berjalan dan setengah sadar. Ketika Yamamura masuk, ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Sekitar ia tersadar dari mabuknya dan langsung menuju ke arah Saka dan menarik lengan Saka dengan sangat keras hingga Saka terjatuh di samping tempat tidurnya. Kirei dengan lingerie merah maronnya segera pergi mengambil kamera yang ia pasang dan meraih gaunnya, segera memakainya dan langsung pergi dari kamar Saka menuju kamarnya. Sial, kenapa mereka tidak becus saat bekerja? Harusnya mereka menahan Yamamura lebih lama. Maki Kirei dalam perjalanan ke arah kamarnya. Saka bangunlah, kamu sangat panas. Pekik Yamamura, asisten Saka juga sahabat Saka dari kecil. Saka bertahanlah, aku akan memanggil dokter ke sini. Pekik Yamamura lagi. Sebelum Yamamura meninggalkan Saka dan akan memanggil dokter, ia sudah memenuhi air dalam batuk dan memopong tubuh Saka ke kamar mandi untuk didinginkan dengan air dingin yang ditampung oleh Yamamura untuk sedikit mengurangi panasnya tubuh Saka saat ini. Kirei, bagaimana pekerjaanmu? Ini saja tidak becus. Kamu meminta upah yang sangat besar sedangkan pekerjaanmu tidak becus. Untuk menahan seorang asisten bodohnya kamu tidak bisa. Echi membaca pesan dari Kirei saat ia sedang bermesraan dengan kekasihnya di balkon kamar pribadi yang mewah di kapal pesiar miliknya. Intan sedang menyandarkan kepalanya pada bahu kekar milik Echi dan menyesap wen sedikit demi sedikit. Echi mengatakan ada hal yang harus ia urus di bawah. Echi meminta Intan untuk menunggunya kembali.